Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syan Rahmat SM. Saya calon guru penggerak angkatan 11 dari UPTD SDN 167 Samaendrek, Kecamatan Malawa, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan. Pada hari ini saya akan melakukan aksi nyata saya, yakni berbagi praktik baik atau desiminasi terkait dengan budaya positif pada modul 1.4. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati teman-teman guru dan rekan-rekan pendidik sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita semua masih diberikan kekuatan dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang guru ini dalam rangka desiminasi budaya positif dari calon guru penggerak angkatan 11, yaitu saya sendiri. Bapak Ibu sekalian, pada hari ini kegiatan ini saya difasilitasi oleh fasilitator, yaitu Ibu Muslimah SPD EPD dengan pengajar praktik saya Ika Karina. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, sebelum kita melangkah ke pemaparan materi, saya mengharapkan sambutan dan arahan dari Bapak Kepala Sekolah, dalam hal ini Bapak Arfan SPDI MPD. Kepadanya saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu guru dan tenaga pendidikan yang sempat hadir pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan hari ini kita diberi kesempatan untuk mengikuti bersama sebuah kegiatan dari program calon guru penggerak, yang mana kegiatan ini merupakan salah satu program atau rangkaian kegiatan dalam pendidikan calon guru penggerak. Diseminasi budaya positif merupakan sebuah tahapan dalam kegiatan guru penggerak yang merupakan bagian dari tugas calon guru penggerak itu sendiri. Nah, dalam kegiatan ini Bapak dan Ibu, saya harapkan kolaborasinya, kerjasamanya, dan diskusinya. Kalau memang sebentar dalam kegiatan ini ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau kurang jelas berkaitan dengan budaya positif di sekolah, mari kita diskusikan bersama agar kegiatan daripada Pasar Rahmat ini bisa berjalan dengan baik. Nah, sedikit gambaran apa itu budaya positif. Ini terkait dengan lingkungan sekolah. Budaya positif itu artinya adalah nilai-nilai, keyakinan atau kebiasaan yang berpihak kepada murid. Nah, inilah yang menjadi tuntutan
kompetensi bagi kita sebagai seorang guru. Nah, budaya positif di sekolah tujuannya apa? Agar anak-anak dalam belajarnya merasa aman, nyaman, mereka senang untuk belajar. Kemudian ada keterlibatan dalam pembelajaran mereka dalam hal kolaborasi di dalam kelas. Jadi sekali lagi ini merupakan sebuah kegiatan yang sangat baik, sangat bermanfaat tentunya buat kita semua, dan insya Allah bisa kita terapkan nanti dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Mungkin ini Bapak dan Ibu yang sempat saya sampaikan. Mari kita ikuti kegiatan ini dengan aktif, dan kita dukung kegiatan daripada Pasar Rahmat, mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik sampai selesai nanti pendidikan calon guru penggeraknya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi demikianlah tadi sedikit arahan dan penyampaian dari Bapak Kepala Sekolah. Saya ucapkan terima kasih banyak atas masukannya. Sebelumnya juga saya mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu sekalian, pada teman guru, teman pendidik sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan diseminasi ini. Jadi sedikit gambaran teman-teman sekalian bahwa adapun tujuan utama dari diseminasi hari ini ada 3. Yang pertama adalah penyebaran pemahaman budaya positif kepada warga sekolah. Yang kedua, mengajak semua warga sekolah untuk menerapkan budaya positif. Jadi apa yang saya dapatkan di modul 1.4 terkait budaya positif ini di pendidikan guru penggerak, saya diwajibkan untuk membagikannya kepada rekan-rekan atau teman-teman yang ada di sekolah. Dan tujuannya yang ketiga adalah guna memenuhi tugas aksi nyata di modul 1.4 tentang budaya positif. Jadi ini adalah salah satu kewajiban dan tugas utama saya sebagai penutup di modul 1 ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita beralih ke materi selanjutnya, saya mengharapkan di sini kita tidak usah terlalu tegang. Ini kita harus ikuti secara semangat tanpa tekanan dan paksaan. Jadi sebelum kita ke selanjutnya, kita ice breaking dulu Bapak Ibu sekalian. Oke Bapak Ibu sekalian, mungkin bisa berdiri di tempatnya masing-masing. Kita senam dulu sebelum mengikuti kegiatan ini. Tepuk tangan. 5 jari yang kiri, kanan tutup hidung, kiri tutup telinga. Diganti-ganti yuk, diganti-ganti yuk, diganti-ganti yuk, diganti-ganti yuk. 5
lima jari yang kiri, kanan tutup hidung, kiri tutup telinga. Diganti-ganti yo, diganti-ganti yo, diganti-ganti yo, diganti-ganti. Lima. Do 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 do. Lima jari yang kiri jadi gergaji. Rege rege re, rege rege re. Do do do, rege rege re. Do do do, rege rege re. Oke. Nah itu tadi fungsinya supaya kita bisa konsentrasi antara otak kiri dan otak kanan. Sedikit pengantar Bapak Ibu sekalian, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan bahwa sekolah adalah sebagai tanah atau sawah, tempat bercocok tanam sehingga guru harus menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Jadi KHD ini mengharapkan kita menjadi sebagai guru itu harus bisa menciptakan keamanan yang pertama bagi anak-anak, kemudian kenyamanan, dan yang ketiga itu kita harus menjadi guru yang menyenangkan. Kemudian menjaga dan melindungi murid dari apa yang tidak baik. Kemudian murid akan bertumbuh menjadi karakter baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu sekalian, pasti kita sudah tidak asing lagi terkait dengan profil pelajar Pancasila ini, yang mana ada 6 dimensi yang akan kita capai di situ. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, gotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, dan kreatif. Dan mungkin ini pasti sudah kita hafal semua karena ini ada lagunya. Jadi mungkin Ibu Buana sudah sering saya dengar kalau saya mengajar di kelas sebelah itu, saya sering dengar sebelum belajar pasti dilakukan ini. Oke. Nah, apa itu budaya positif Bapak Ibu sekalian? Nah, budaya positif adalah perwujudan nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif adalah lingkungan atau suasana yang mendukung pertumbuhan, kesejahteraan, dan kebahagiaan individu dalam kelompok di dalam konteks satuan pendidikan, artinya di sekolah. Nah, di dalam budaya positif ini ada konsep-konsepnya. Di antaranya itu ada 6 konsep yang saya pelajari di modul ini. Yang pertama itu ada yang dikatakan dengan disiplin positif, dan nanti ini kita akan bahas dan kupas satu persatu. Yang kedua itu ada motivasi perilaku manusia. Yang ketiga ada keyakinan kelas. Yang keempat ada kebutuhan dasar manusia. Yang kelima ada posisi kontrol seorang guru, dan yang keenam ada yang dikatakan dengan segitiga restitusi. Jadi ini poin dari poin 1, 2 sampai poin 6 ini memiliki keterkaitan atau memiliki koneksi antara satu dengan yang lainnya. Langsung saja kita ke yang pertama, disiplin positif. Nah, sebagai calon guru penggerak, Bapak Ibu sekalian, saya menyadari bahwa dalam menjalankan peran sebagai pemimpin pembelajaran itu kita diharapkan mampu menggerakkan ekosistem sekolah untuk berkolaborasi dan bersinergi dalam menciptakan lingkungan belajar yang berpihak pada murid melalui berbagai penerapan budaya maupun disiplin positif di sekolah. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, bahwa saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini bukan artinya saya sendiri yang belajar mengikuti tahapannya, tetapi sekali lagi saya memohon kesiapannya untuk membersamai, karena ini artinya saya dididik tapi saya harus mengimbaskan, saya harus membagikan apa yang saya dapatkan di pendidikan guru penggerak ini. Nah, disiplin positif adalah satu bentuk pendidikan atau cara belajar kepada anak agar dapat memahami,
bagaimana cara mengontrol diri. Jadi ini benang merahnya, bagaimana cara mengontrol diri serta bagaimana menguasai diri dalam memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita yakini atau yang anak-anak kita yakini. Dengan istilah lain, disiplin positif merupakan proses membentuk murid menjadi individu yang bisa bertanggung jawab. Jadi ini yang kita harapkan. Kita bisa menjadikan murid bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, ya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal, ya. Sebagai pendidik, tujuan kita yakni menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nanti kita bahas intrinsik dan ekstrinsik ke depannya Bapak Ibu, ada pada materi ini. Nah, selanjutnya disiplin positif ini dapat membantu menciptakan landasan yang kuat untuk perkembangan karakter yang baik dan moral pada peserta didik kita. Dengan mendorong mereka untuk merenungkan nilai-nilai dan keyakinan mereka, mereka akan menjadi individu yang bertanggung jawab, bertindak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, dan memiliki integritas yang kuat dalam perilaku manusia. Selanjutnya, disiplin positif ini membantu mereka, artinya membantu anak-anak untuk membangun dasar motivasi intrinsiknya yang berkelanjutan dan yang akan membentuk kepribadian mereka dengan cara yang positif dan berkelanjutan. Jadi disiplin ini tidak hanya kita harapkan pada saat di sekolah dasar saja, tetapi bagaimana kedepannya kita bisa menjadikan peserta didik kita menjadi individu yang disiplin berkelanjutan sampai ya SMP, SMA dan bahkan sampai menjadi masyarakat. Nah, dalam membangun disiplin positif dengan menjalankan keyakinan kelas, artinya dalam membangun disiplin positif ini ada keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang kita yakini bersama antara kita sebagai guru dengan murid, dan tentu tidak mungkin sepenuhnya dapat berjalan dengan mulus. Ya, terkadang bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya ini kita tidak bisa hindar, ya. Kadang ada saja siswa yang tidak disiplin, yang sering berkelahi, yang sering menangis, dan masih banyak lagi kasus-kasus yang lainnya. Dalam program disiplin positif ada yang dikatakan restitusi. Nah, selama ini kan biasanya ada anak-anak yang sering berkelahi, yang sering bermasalah, itu nantinya kita akan restitusi namanya. Biasanya itu kalau misalnya contoh kecil ada anak tak terlambat pergi ke WC, sebenarnya itu tidak dibenarkan hal-hal yang seperti itu. Nanti kalau ada siswa yang seperti itu, kita lakukan yang namanya restitusi. Nah, apa sih itu restitusi, Bapak Ibu sekalian? Restitusi ini merupakan cara menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut pendapat dari peneliti Gosen di tahun 2024. Nah, restitusi ini juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atau masalah mereka. Jadi murid yang mencari solusi dan masalahnya, bukan kita sebagai guru yang memberikan masalah. Dia datang terlambat, gurunya penyelesaian masalahnya pergi ke WC. Jadi sebenarnya tidak seperti itu. Nah, ini juga ada pendapat dari Chelson Gosen tahun 1996 mengatakan bahwa restitusi ini merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, selanjutnya, tadi kan kita sudah bahas terkait dengan disiplin positif, kemudian terkait anak-anak yang memiliki banyak masalah, terlambat, tidak mengerjakan tugas, berkelahi, dan lain sebagainya. Ini sebenarnya yang akan kita disiplinkan. Nah,
sebenarnya kenapa itu terjadi? Kenapa peserta didik kita seperti itu? Karena ada motivasi yang mendasarinya, ada motivasi dalam dirinya, ya. Dan ini tidak hanya bagi peserta didik, ini secara umum motivasi yang ada pada manusia. Jadi kenapa khususnya peserta didik itu melakukan hal yang seperti itu? Karena ada 3 motivasi yang mendasarinya. Yang pertama itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, motivasi yang kedua itu adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi ini kita bisa menafsirkan anak-anak kita kenapa selalu bermasalah, kenapa selalu tidak disiplin, karena ada 3 yang mendasarinya. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Secara abstrak misalnya contohnya Bapak Ibu, kita akan pergi ke Maros. Contohnya kita memakai helm karena kita takut ditilang. Nah, kita memakai helm dengan alasan karena takut sama polisi. Nah, ini kenanya poin-poin ke-1 ini. Sebenarnya apa sebenarnya tujuannya atau nilai yang ingin didapatkan? Kita memakai helm untuk menjaga keselamatan berkendara, bukan untuk takut ditilang. Nah, itu contoh konkretnya yang biasanya ada pada di lapangan, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Karena itu kita melakukan sesuatu, ya Bapak Ibu sekalian, peserta didik kita melakukan sesuatu itu dengan motivasi ini untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan. Misalnya, oh saya mau Kak ranking 1 supaya dapat Kak dibelikan sepeda baru. Contohnya. Nah, itu hal yang bisa menjadi motivasi manusia. Dan yang ketiga ini yang terbaik, yakni untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, yang kedua itu motivasi perilaku manusia. Nah, ini tadi yang saya gambarkan terkait dengan menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi ini motivasi pertama yang mendasari perilaku manusia. Jadi ini adalah motivasi tingkat yang paling rendah dari perilaku manusia. Biasanya orang yang memotivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya apa yang akan terjadi apabila tidak melakukannya, dan sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berperilaku pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila tidak melakukan tindakan tersebut. Jadi motivasi ini bersifat eksternal. Kan tadi di awal ada internal, ada eksternal. Nah, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan, ini yang tadi saya katakan bahwa kadang peserta didik kita itu melakukan sesuatu hal karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, ini yang kedua, ini satu tingkat lagi di atasnya dari motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya apa yang akan mereka dapatkan apabila mereka melakukannya. Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain menurut mereka, dan ini penting mereka letakkan dalam dunia berkualitas bagi mereka. Contohnya misalnya yang bisa kita lihat, anggaplah misalnya ada peserta didik kita, oh saya mau Kak tahun depan ikut lomba ini keagamaan, karena kalau lomba keagamaan dapat amplop, dapat uang dari ibu penghitung agama. Nah, ini bisa jadi karena motivasi yang kedua. Dan motivasi yang terakhir ini adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Nah, siswa atau orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya?
Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seorang menjadi disiplin positif karena motivasi perilakunya dan bersifat internal dari dalam hatinya sendiri, murni dari nilai-nilai yang mereka yakini. Jadi ini yang akan kita capai karena artinya mereka melakukan berdasarkan dari hatinya yang ikhlas, dari nilai yang mereka percaya, bukan karena ingin mendapatkan hadiah, bukan karena paksaan dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu sekalian, di poin selanjutnya yaitu ada yang dinamakan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini adalah suatu hal yang cukup penting dan sangat penting juga kita bangun bersama antara kita dengan peserta didik. Karena dengan keyakinan kelas ini kita kedepannya akan menciptakan disiplin positif yang baik. Adapun tahapan-tahapannya, Bapak Ibu sekalian, yang kita bisa lihat itu ada 4. Yang pertama kita lihat daftar kebajikan yang kita telah susun bersama. Kemudian kita menentukan nilai-nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian utama di sekolah kita. Itu bisa dalam bentuk surat pendapat dalam kelas kita dengan peserta didik. Kemudian setelah itu kita bisa menyempurnakan beberapa daftar nilai-nilai kebajikan. Yang utama kemudian kita bahas kembali dalam suatu kelompok. Artinya kita bahas lagi di dalam kelas kita itu nilai-nilai kebajikan apa yang akan kita sepakati, dan setelah itu, setelah disepakati, kita membuat poster, ya, semacam ya seperti itu, poster atau dalam bentuk lainnya yang kita bisa tempel di kelas kita, ataupun bisa kita bagikan di sosial media untuk agar memperluas, agar anak-anak kita bisa melihat setiap hari, oh ini keyakinan kelas yang harus saya jalankan. Nah, keyakinan kelas ini sifatnya abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas ini juga berupa pertanyaan-pertanyaan universal, dan keyakinan kelas ini senantiasa dibuat dalam bentuk positif atau kalimat positif, dan hendaknya tidak terlalu banyak, Bapak Ibu sekalian, sehingga mudah untuk diingat oleh semua warga kelas. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Artinya kenapa semua anak harus dilibatkan? Karena ini akan kita jalankan semua dan bersama-sama. Jadi semua anak harus ikut berperan dan berpartisipasi. Dan terakhir itu kita sebagai guru harus bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu, apakah berjalan dengan baik atau tidak. Dan ini adalah beberapa prosedur keyakinan kelas, ada banyak sekali. Tidak usah saya bacakan dari awal sampai akhir. Artinya di dalam pembuatan keyakinan kelas itu kita bersuara pendapat dengan peserta didik. Jangan kita sebagai guru yang membuatnya, dilarang buang sampah, dilarang begini. Berikan kesempatan kepada anak-anak untuk untuk membuat atau mengajukan keyakinan apa yang mereka yakini nantinya, dan kita sebagai guru memfasilitasi akan hal itu. Nah, ini ada beberapa contoh keyakinan kelas. Ada keyakinan kelas 1, kelas 5, dan kelas 7. Mungkin bisa jelas terbaca? Mungkin keyakinan kelas 1 Ibu Buana bisa membacanya? Ini sebagai contoh saja ya, Bapak Ibu. Bisa Pak Guru kelas 1. Ya, untuk kelas 1. Keyakinan kelas 1. Setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas.
Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Baik, terima kasih banyak. Jadi ini adalah sekedar contoh ya dalam menyusun keyakinan kelas. Kita bisa kreasi sendiri bagaimana redaksi atau diksi pilihan katanya di kelas kita masing-masing. Nah itu tadi perwakilan dari kelas rendah. Dan selanjutnya kita ke kelas 5. Mungkin Ibu Wali kelas 5 bisa memaparkan atau membacakan contoh sedikit contoh dari keyakinan kelas ini. Di sini contoh keyakinan kelas 5, yaitu yang pertama, selalu bersikap positif, dan yang kedua, senantiasa menjadi diri terbaik. Yang ketiga, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Yang keempat, berkomitmen terhadap setiap tugas. Dan yang terakhir, senantiasa membantu. Terima kasih, Pak. Oke, baik, terima kasih banyak Bu Hikmah atas pemaparan contoh keyakinan kelas ya. Ini tidak usah kita bahas keyakinan kelas 7 karena ini tingkat SMP. Nah, kita beralih ke kebutuhan dasar manusia. Kan tadi ada keyakinan kelas. Bisa saja itu keyakinan kelas tidak dijalankan oleh setiap peserta didik atau siswa. Nah, seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Jadi semua itu tindakannya anak-anak, semua perilakunya anak-anak itu memiliki tujuan. Mengambil barang temannya, mengejek temannya, itu semuanya ada tujuan. Dan kapan tujuan itu tidak terpenuhi, ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi dari anak itu. Nah, semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup atau biasa disebut dengan survival, rasa kasih sayang dan diterima atau love and belonging, kebebasan atau freedom, kesenangan atau fun, dan penguasaan atau power. Nah, ini adalah kebutuhan dasar yang harus terpenuhi sebagai kita manusia, terkhusus kepada anak-anak kita. Dan kapan kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, itulah anak-anak kita biasanya memiliki banyak masalah. Nah, karena setiap orang, setiap manusia itu pasti butuh untuk bertahan hidup atau survival. Nah, kemudian ketika seorang murid melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat satu persatu kelima kebutuhan dasar ini. Nah, yang pertama tadi itu ada kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi setiap manusia, apalagi peserta didik itu butuh untuk bertahan hidup. Kemudian butuh yang namanya kasih sayang dan rasa diterima. Butuh juga penguasaan, butuh kebebasan dan kesenangan. Nah, yang pertama kebutuhan dasar manusia terkait dengan survival atau bertahan hidup. Bapak Ibu sekalian, kebutuhan survival atau bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatannya, rumahnya, dan makannya. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Ya, dalam kasus ini ada contoh kasus sebenarnya, tetapi tidak saya paparkan karena videonya terlalu lama untuk memakan durasi. Nah, saya hanya sedikit kasih gambaran, Bapak Ibu sekalian. Misalnya ada peserta didik kita dalam satu kelas itu, ketika kan di sini kita ada hari Sabtu itu makan bersama. Contohnya, ada seorang anak yang sering mengambil makanan temannya. Nah, ia sering mengambil makanan temannya,
Nah, ini kan jadi masalah sebenarnya di kelas kita. Nah, kita bisa lihat kenapa anak ini melakukan hal yang seperti itu, karena ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Kita jangan langsung menjustifikasi anak dengan tidak baik. Artinya kita gali dulu apa yang menjadi dasar kebutuhannya. Nah, misalnya contoh si Doni ini ternyata sering mengambil makanan teman sekelasnya karena pada saat sebelum berangkat di sekolah itu ibunya, keluarganya tidak membuatkan sarapan, tidak membuatkan makanan, dan setelah ke sekolah dia merasa lapar dan berusaha untuk mengambil makanan temannya. Karena kenapa? Karena kebutuhan bertahan hidupnya tidak terpenuhi. Nah, itu yang menjadi masalah sebenarnya. Kemudian yang kedua, ada yang dikatakan kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari satu kelompok. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain. Kemudian seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, bahkan binatang peliharaan dan kelompok di mana dia tergabung. Artinya kalau ada anak-anak kita yang bermasalah, contoh dalam hal yang seperti ini terkait kebutuhan yang seperti ini, misalnya kita punya kasus, misalnya ada siswa yang tidak punya orang tuanya, selalu dikucilkan di keluarganya. Nah, itu contoh kecil. Itu kenapa sebenarnya sering bermasalah, karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Ya, anak ini sebenarnya butuh perhatian, butuh kasih sayang, tetapi ia tidak dapatkan di keluarganya. Nah, itulah di sekolah. Di sekolah inilah kita berusaha untuk memenuhi kebutuhan itu. Ya, Budur maksudnya Budur. Selanjutnya, kebutuhan akan penguasaan. Ya, jadi ini kebutuhan akan penguasaan. Kira-kira manusia ini, kita sebagai manusia ini butuh akan penguasaannya, Bapak Ibu sekalian. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui dan dihormati. Tentunya kita sebagai manusia juga perlu akan hal-hal yang seperti ini. Ya, sama dengan siswa kita, mereka juga butuh diakui, mereka juga butuh dihormati akan penguasaan dan kompetensi-kompetensi yang mereka miliki. Kemudian ada kebutuhan dasar yang dikatakan kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Ya, kebutuhan akan kebebasan adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu berpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal-hal baru dan menarik. Nah, ini contohnya misalnya dalam pembelajaran, anak-anak itu butuh kebebasan. Misalnya dalam kelas kita mengajar dari 1 semester itu kita metodenya ceramah terus. Nah, itu sebenarnya anak-anak butuh kebebasan untuk memilih, ya. Apakah dalam bentuk diskusi, apakah dalam bentuk games, ataukah dalam bentuk turnamen, berkelompok dan lain sebagainya. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian. Dan terakhir adalah kesenangan. Kira-kira kita butuh, saya tanya dulu Bapak Ibu sekalian di sini, kira-kira butuh yang namanya kesenangan? Betul? Atau tidak butuh? Jadi kebutuhan akan kesenangan
adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Coba bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan. Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Semua hewan dengan tingkat intelijensi, bahkan mohon maaf anjing dan lumba-lumba serta primata lainnya itu butuh akan kesenangan. Ya, misalnya dalam bentuk bermain. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Nah, manusia juga tidak berbeda akan hal itu. Kita bahkan saya sudah menjadi guru, bahkan saya masih butuh yang dikatakan dengan bermain-main, ya, karena di situ ada kesenangan yang akan kita capai, ya Bapak Ibu sekalian. Nah, selanjutnya, hampir-hampir gini Bapak Ibu sekalian, posisi kontrol guru. Nah, tadi kan tadi saya jelaskan bahwa banyak sekali permasalahan yang kita hadapi di kelas terkait dengan masalah-masalah di lingkungan kelas kita. Nah, dan kita sebagai guru pasti mengambil tindakan. Ada yang dikatakan posisi kontrol. Jadi kita sebagai guru ada sesuatu bermasalah, pasti kita ini malas pasti kita memposisikan diri kita. Jadi sebagai seorang guru itu ada 5 posisinya. Kalau di KKD kemarin itu ada yang bilang dari pemateri Pak Samsul Alam mengatakan ada 5 juga guru. Menurut dia ada guru wajib, guru sunnah, guru makruh, muga dan guru haram. Kalau guru wajib itu harus dimentong ada di sekolah katanya, tidak boleh tidak. Kalau wajib guru sunnah, tidak perhatikan kita kan ibu. Tidak ada, tidak ada berarti lagi materinya. Guru wajib itu pokoknya dia mentong tolong di sekolah. Guru sunnah itu harus dia ada, kalau tidak ada pasti dicari. Guru muga itu kalau tidak datang nih, pasti dicari, tidak ada di masalah. Guru makruh itu apa namanya kemarin itu? Mendekati tidak datang, iya. Tapi iya. Yang terakhir itu guru haram kalau datang, kalau yang itu kan nanti tidak datang kalau itu. Guru haram itu tidak datang, kehadirannya tidak diizinkan. Sering kasih lumayan jadi aku siang bermasalah. Tapi kita di sini betul-betul. Iya, tidak ada di baru apalagi sudah mentre. Kita di sini semua guru wajib. Nah, kalau di dalam pendidikan guru penggerak ada juga 5 kategori guru. Yang pertama itu ada guru penghukum atau kaiser. Yang kedua ada guru yang pembuat merasa bersalah atau the guilt tripper. Yang ketiga ada guru dengan posisi kontrol the friend atau teman. Yang keempat ada yang memposisikan dirinya sebagai pemantau, dan yang terakhir itu ada manajer. Jadi guru itu sebenarnya adalah profesi beribu-ribu. Ya, kita jadi guru karena itu jadi dokter gigi, kadang dilakukan semua, ya. Nah, yang pertama kita bahas ini adalah posisi penghukum. Nah, guru penghukum ini berperan sebagai cenderung fokus pada penerapan hukuman untuk mengatasi perilaku yang tidak diinginkan. Mereka menggunakan konsekuensi negatif untuk mengubah perilaku siswa. Nah, pendekatannya ada pendekatan langsung, ya. Contohnya itu memberikan sanksi seperti penahanan, pengurangan nilai, atau tugas tambahan. Nah, penambahan nilai itu lain lagi pengurangan nilai. Nah, keuntungannya sebenarnya ini sering dan bahkan dilakukan, terutama saya sebagai guru masih sering saya lakukan ini. Ini ada keuntungannya, ada juga kekurangannya. Keuntungannya ini efektif dalam situasi di mana aturan dilanggar secara terang-terangan dan membutuhkan respon yang cepat. Tapi ada kekurangannya juga, yaitu bisa menyebabkan siswa merasa tertekan atau bahkan bermusuhan dan mungkin tidak selalu
mengajarkan siswa bagaimana perilaku dengan benar. Contoh yang sering saya lakukan itu, datang terlambat saya suruh cuci WC. Sebenarnya itu tidak dibenarkan, ya, tidak dibenarkan. Ada yang misalnya siswa lain yang sering berkeliaran ke kelas temannya, saya gantung di lemari. Nah, itu sebenarnya tidak dibenarkan itu Bapak Ibu sekalian. Ya, setelah masuk guru penggerak, nah saya baru tersadar, kakak, ini saya posisiku sebagai penghukum. Nah, yang kedua itu ada yang dikatakan membuat merasa bersalah. Baik-baiknya sedikit, baik-baiknya sedikit. Ada tuh gitu guru yang seperti ini, guru yang membuat merasa bersalah. Ah, apa tuh gitu? Kau pikir atau lalu juara 1 kok, ini juara 3 kok? Itu contoh-contoh yang biasa seperti itu yang biasa kita utarakan kepada anak. Dan sebenarnya dari pandangan guru penggerak ini tidak boleh dan haram dilakukan. Ya. Kemudian keuntungannya sebenarnya ada keuntungannya Bapak Ibu sekalian, yaitu kadang-kadang dapat menghasilkan perubahan perilaku dengan cepat. Kekurangannya bisa berdampak negatif pada kesejahteraan emosional siswa dan hubungan antara guru dan siswa. Tidak selalu memberikan solusi konstruktif. Artinya ada memang keuntungannya, tetapi lebih banyak ketidakuntungannya. Seperti tadi, emosionalnya pasti terganggu. Pergi ke WC, pasti teman-teman istirahat sebentar. Ada pasti saja ada mungkin yang mengejek atau bahkan yang membuli. Nah, ini sebenarnya yang kita hindari. Nah, yang ketiga ada posisi guru sebagai friend atau teman. Nah, ini juga kadang-kadang juga ini saya melakukan ini sebagai guru Gen Z. Apalagi kan kita guru-guru yang muda itu kadang kayak lewat batas, kadang kayak anak-anak itu kayak dianggap dia sebagai teman. Nah, guru yang seperti ini berusaha menciptakan hubungan yang dekat dan mendukung dengan siswa. Mereka cenderung bersikap ramah dan memahami, serta lebih fokus pada membangun hubungan positif. Ada keuntungannya, ada juga kekurangannya. Nah, keuntungannya menciptakan lingkungan belajar yang positif dan menyenangkan, serta meningkatkan keterlibatan dan dalam memotivasi siswa. Kekurangannya juga ada, bisa mengurangi otoritas guru jika tidak seimbang dengan pengelolaan disiplin yang efektif. Saya kalau anggaplah saya terlalu akrab misalnya dengan siswa-siswa kelas 6, nah, itu biasanya mereka melebihi batas, bahkan dewa itu lompat saja, tidak tabe-tabe, bahkan nainjak. Di sering begitu nainjak, begitu saja berlalu tanpa tabe-tabe. Jadi itu kekurangannya kalau kita memposisikan diri kita sebagai seorang teman. Nah, guru pemantau ini yang keempat ini. Banyak juga ini sebagai guru yang 4 kecamatan. Sebagai guru pemantau dulu bisa aja di sini, kecamatan di sini. Tanya, itu sama guru pemantau. Nah, guru pemantau ini lebih fokus pada pengawasan dan pengaturan lingkungan belajar untuk memastikan bahwa aktivitas kelas berlangsung dengan baik. Iya, duduk saja dari jam pertama sampai jam 10 itu di kelasnya, duduk saja itu, empat matanya ini. Satu kata, mau duduk. Nah, ada keuntungannya Bapak Ibu sekalian. Apa? Memungkinkan siswa untuk memiliki otonomi lebih besar dan bertanggung jawab atas perilaku mereka sendiri. Dan kekurangannya, jika tidak ada intervensi yang tepat waktu, masalah kecil bisa berkembang menjadi masalah besar. Selanjutnya, cancang diri manajer. Lagi 10 menit. Manajer. Ini yang posisi yang diharapkan sebenarnya dari seorang guru penggerak, memposisikan diri kita sebagai guru. Ya, ada hebatnya tuh guru ini manajer top Pak. Itulah hebatnya seorang guru. Semua profesi ada melekat pada dirinya. Guru yang berperan sebagai manajer bertanggung jawab untuk mengatur dan mengelola seluruh aspek lingkungan kelas, termasuk perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian aktivitas murid.
diurus di semua mapamula kebersihanna, mapamula administrasinya, pengorganisasiannya, sampai pengendalian murid-muridnya. Bayangkan kalau 30 murid ada. Kalau 2 iya aman sih. Ini yang diharapkan pendidikan guru penggerak yang kita capai. Apa keuntungannya? Memastikan bahwa kelas berfungsi dengan baik dan efektif, benang merahnya, serta dapat meningkatkan efisiensi pembelajaran. Dan kekurangannya, kira-kira kemana kekurangannya? Ke guru ini. Itulah resikonya menjadi seorang guru. Memerlukan keterampilan manajerial yang kuat dan bisa membuat guru merasa tertekan jika manajemen kelas tidak berjalan dengan lancar. Jadi peserta didik sejahtera kita yang merasa menderita. Itu maunya ini dari posisi kontrol guru sebagai manajer. Dan memang itu di guru penggerak itu kita selalu berorientasi pada murid. Yang penting murid merdeka. Itu. Tinggal kita sebagai guru bagaimana mengelola stres. Ya, Ibu Wati, jangan stres-stres. Setelah itu tadi terjadi, ada sesuatu bermasalah, sering berkelahi, ini nih ujungnya restitusi. Ada yang dikatakan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, nah ini gambaran mungkin tidak kelihatan segitiga restitusi namanya ini. Ini berkelanjutan Ki. Ya, ada tahapan-tahapannya. Langkah-langkahnya ada 3 langkah dalam merestitusi anak. Yang pertama itu kita stabilkan identitasnya. Kemudian yang kedua kita validasi tindakannya dan menanyakan keyakinannya. Artinya di poin pertama ini kita stabilkan dulu identitas anak. Tak kali-kali dulu kenapa anak seperti ini. Kemudian kita validasi. Dipatukan bilang toje begini-begini, apakah betul seperti ini? Dan yang ketiga itu kita menanyakan keyakinannya. Setelah ia mengakui perbuatan-perbuatan mereka, kita tanyakan keyakinannya bahwa ada keyakinan kelas yang mereka langgar dan mereka kedepannya harus kita motivasi untuk melakukan keyakinan kelas itu. Ada di thank you-nya. Tapi sebelum thank you ada dulu video di sini yang harus juga saya tampilkan sebagai penutup. Ini sedikit gambaran Bapak Ibu sekalian. Ini sebenarnya tidak sempurna karena saya buat pada saat sambil latihan itu hari sambil ini, tapi Bapak Ibu bisa mengembangkan di kelasnya lebih baik lagi. Ini kasus yang pertama. Bilang kenapa menangis nak? Dijek sama siapa? Dijek sama Fitra. Kenapa dijeknya? Aduh, nanti ya saya verifikasi ke Fitra ya. Sudah ya nantinya ya. Kedua itu kita stabilkan identitas. Yang pertama stabilkan identitas. Jadi pikiran kita memang kadang melakukan kesalahannya karena kita manusia tidak sempurna, ya. Tapi dengan memilih teman itu Bapak tidak benarkan, ya. Kita tidak boleh memilih teman kita meskipun dia nilainya rendah atau bahkan tidak berprestasi. Kita harus membantunya dengan cara memberikan bimbingan, bantuan belajar kepadanya. Kira-kira
Fikra ini keyakinan kelas apa yang dilanggar? Selanjutnya itu langkah validasi tindakan Bapak Ibu Kedepannya sekalian. kita tidak boleh mengejek karena kita di sini adalah semua bersaudara. Ingat ya, kita ada keyakinan di kelas tidak boleh mengejek, tidak boleh membuli ya. Jadi kedepannya kita harus komitmen untuk saling menyayangi. Siap berkomitmen? Kita harus meminta maaf. Jadi ini tahapan terakhir dalam memutuskan kita menanyakan keyakinannya. Kali harus terus. Oke, silakan. Dan yang kedua ini adalah kasus usil atau suka mengambil barang orang lain ya. Bapak Ibu sekalian, ini contoh kasus. Ini ada apa? Coba semua ditempatkan. Kenapa kita pindah? Riti sama Adnan. Oke, Riti sama Adnan sebentar. Udah Adnan menghadap sama bapak ya setelah pembelajaran kita. Ya. Oke, jadi Adnan sama Riti tahu tidak kenapa bapak panggil menghadap? Jadi kalian berdua itu bapak panggil ke sini untuk Jadi ini langkahnya menstabilkan identitas Bapak Ibu sekalian. kenapa kalian Kita gali informasi-informasi kenapa peristiwa itu bisa terjadi pada anak. Maksudnya bermain-main dengan teman, kita tidak boleh menyakiti hati dan perasaan teman ya. Ya, ya. Kemudian kita sebagai manusia itu memang kadang berbuat salah, tapi Bapak tidak membenarkan kalau kalian menguji dan menguji temannya. Ini validasi tindakan ya. Kita memvalidasi tindakan-tindakan yang terjadi pada kasusnya. Tidak jalankan, yaitu tidak saling menghargai. Ya, jadi kedepannya Bapak harap kalian bisa menghargai. Ya, apakah Mas dan Riti siap menjalankan? Sekarang yang terakhir itu kita menanyakan keyakinannya. Oke, kalian harus meminta Keyakinan maaf kelasnya ke kepada depannya. Sebagai tahap terakhir. kalian silakan minta maaf dengan temannya. Dan kalian jangan seperti itu ya. Nah, oke, silakan duduk kembali. Oke, sekian dan terima kasih Bapak Ibu sekalian. Itulah tadi diseminasi terkait dengan budaya positif. Sedikit gambaran dari saya terkait dengan budaya positif ini. Mungkin nantinya kalaupun ada masalah-masalah yang kita hadapi, bolehlah kita berdiskusi dalam situasi kombel, meskipun tidak banyak, 2 orang, 3 orang bisa kita berdiskusi dalam memecahkan masalah bersama. Mungkin Bapak Ibu sekalian karena gelisah-gelisah yang mukanya sebagai ucapan terima kasih, sekali lagi ucapkan terima kasih waktu partisipasi di diseminasi ini, karena saya sudah membebani teman-teman sekalian. Saya mohon maaf, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi bisabilil haq, wassalamualaikum khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, aku dapat nilai tinggi. Kamu dapat berapa? 60. Ya dong, nilai tinggi 80. Ah, cengeng. Bodoh. Gila, kenapa menangis, nak? Diejek sama siapa? Diejek sama Fikra. Kenapa diejeknya? Dibilangin anak bodoh. Nanti ya saya klarifikasi ke Fikra ya. Sudah ya menangisnya ya? Oke, jadi Fikra tahu tidak apa alasannya sehingga Fikra Bapak saya panggil untuk menghadap? Kenapa? Karena mengejek? Gila. Jadi Fikra kita memang kadang melakukan kesalahannya karena kita manusia tidak sempurna, ya. Tapi dengan mengejek teman itu Bapak tidak benarkan, ya. Kita tidak boleh mengejek teman kita meskipun ia nilainya rendah atau bahkan tidak berprestasi. Nah, kita harus membantunya dengan cara
memberikan bimbingan, bantuan belajar kepadanya. Kira-kira Fikra ini keyakinan kelas apa yang dilanggar? Mengejek. Jadi kedepannya kita tidak boleh mengejek karena kita di sini adalah semua bersaudara. Jadi ingat ya, kita ada keyakinan kelas tidak boleh mengejek, tidak boleh membuli ya. Jadi kedepannya Fikra harus komitmen untuk saling menyayangi. Siap berkomitmen? Siap. Oke. Fikra harus meminta maaf kepada Kila ya. Jadi Fikra silakan minta maaf kepada Kila. Ya, saya minta maaf ya. Lain kali harus duduk rukun. Rukun. Oke, silakan duduk di tempatnya. Itu buku. Ini ada apa? Coba duduk semua di tempatnya. Kenapa Fikra sedih nak? Buku diambil. Diambil sama siapa? Riki sama Adnan. Riki sama Adnan. Oke, Riki sama Adnan sebentar. Riki dan Adnan menghadap sama Bapak ya setelah pembelajaran selesai. Ya. Oke, jadi Adnan sama Riki tahu tidak kenapa Bapak panggil menghadap? Tidak. Jadi kalian berdua itu Bapak panggil ke sini untuk mengklarifikasi kenapa kalian mengganggu temannya ya. Jadi meskipun kita dalam maksudnya bermain-main dengan teman, kita tidak boleh menyakiti hati dan perasaan teman ya. Ya, Afnan ya. Nah, kemudian kita sebagai manusia itu memang kadang berbuat salah, tapi Bapak tidak membenarkan kalau kalian membuli dan mengejek temannya ataupun mengambil barang-barang temannya ya. Karena ada keyakinan kelas yang kita tidak jalankan, yaitu tidak saling menghargai. Ya, jadi kedepannya Bapak harap kalian bisa menghargai. Ya, apakah Afnan dan Riki siap untuk menjalankannya? Siap. Siap, berjanji. Oke, kalian harus meminta maaf kepada Ahmad. Oke, jadi kalian silakan minta maaf dengan temannya. Lain kali jangan seperti itu ya. Nah. Oke, silakan duduk kembali.